Bab 1088. Lagu mematikan. Warrior yang tidak mau terlibat dalam kasus fraksi Konfusianisme dan fraksi hukum di perguruan Rusa Putih, karena pada akhirnya dia masih orang luar. Tapi dia tidak menyangka Canelli akan mengancamnya dengan perguruan lautan awan. Bukannya impulsif, tetapi karena ucapan Canelli menyadarkannya bahwa jika fraksi Konfusianisme benar-benar diusir dari dunia Bangau Putih, maka apakah fraksi Konfusianisme bisa menjaga perguruan lautan awan? Tidak, seperti yang dikatakan Canelli, fraksi Konfusianisme pada waktu itu pasti tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kalau masih ada fraksi Konfusianisme, dia tidak akan keluar. Tapi saat ini generasi muda fraksi Konfusianisme jelas sudah lepas kendali. Baik perguruan lautan awan maupun fraksi Konfusianisme sekarang sama-sama makmur, dan keduanya sama-sama kalah. Melihat warrior yang berdiri, ekspresi Jeffrey Su berubah dan dia hendak menghentikan warrior yang ketika Canelli tertawa dan berkata, "Oke, warrior yang, kamu cukup berani, haha." Sambil tersenyum, dia melambaikan tangan kanannya, dan platform kompetisi baru muncul di tengah alun-alun di kejauhan, lalu memandang warrior yang, "Ayo mulai." Damian Feng dengan ringan melirik warrior yang, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia muncul di panggung kompetisi. Warrior yang hendak naik, ketika Bendico Xiao tiba-tiba muncul di hadapannya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekuatannya?" "Aku tidak tahu," kata warrior yang. Dia tidak berbohong, dia tahu bahwa pria bernama Damian Feng ini pasti kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat. Sangat kuat. Bendico Xiao menatap lurus ke arah warrior yang. Mengizinkan seorang pendekar kaisar mengatakan hal seperti itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan kekuatan Damian Feng itu. Warrior yang menatap langsung ke arah Bendico Xiao dan berkata, "Jika seseorang lebih cocok dariku, aku rela melepaskan kesempatan ini." Bendico Xiao menatap warrior yang lama, lalu berkata, "Apapun hasilnya, aku berjanji, masalah perguruan lautan awan adalah urusan Bendico Xiao. Selama seseorang tidak takut pada pembalasan gila setengah kaisar, maka silakan menghadapi perguruan lautan awan." Ini jelas ditujukan untuk fraksi hukum. Selain itu, Canelli mencibir, tetapi tidak berbicara. "Terima kasih," kata warrior yang. Dengan manusia setengah dewa, siapapun yang ingin memindahkan perguruan lautan awan harus mempertimbangkannya. Warrior yang tidak berbicara, dia bergerak dan muncul di panggung kompetisi. Segera setelah dia muncul, Canelli bergerak dengan kedua tangan. Warrior yang dan Damian Feng dengan ringan memasuki medan perang yang kosong. "Lanjutkan." Damian Feng meletakkan tangan kirinya di belakangnya dan berkata dengan lembut. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang dewa barbar muncul di tangannya. Saat berikutnya, suara "ci"-nya berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah di atas kepala Damian Feng. Warrior yang menebas dengan pedang dewa barbar di kedua tangannya. Tepat ketika pedang dewa barbar hendak mencapai kepala Damian Feng, sebuah batu Gyeokjian menyematkan ujung pedang dewa barbar di tangan warrior yang. Duar. Pedang dewa barbar bergetar hebat, dan ruang di mana pedang dewa barbar bertabrakan dengan pedang langsung retak. Setelah hening beberapa saat, Damian Feng yang memegang pedang, sedikit memutar tangan kanannya. Tang. Dengan suara yang tajam, warrior yang terguncang mundur hampir 100 kaki. Di tangannya, pedang dewa barbar bergetar, banyak retakan muncul di sana. Kekuatannya bagus, dan kontrol kekuatannya juga bagus. Kekuatanmu sudah bisa masuk rank of martial.
Demian Feng berkata ringan. Warrior yang melihat bilah pedang dewa di tangannya merenung sejenak, lalu dia menyingkirkan bilah pedang dewa dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat peringkat ke-21 rank of martial." Boom! Sebuah kolom darah melonjak dari tubuh warrior yang, kemudian pedang darah muncul di tangannya. Saat berikutnya, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah angin dengan ringan. Melihat cahaya pedang berwarna darah, Demian Feng merenung sejenak, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu hijau dan melesat, bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna darah dengan ganas. Boom! Seluruh kekosongan bergetar hebat, dan gelombang udara cian yang tak terhitung jumlahnya berwarna darah menyebar dengan cepat ke sekeliling. Dimanapun dua energi mengerikan itu lewat, ruang medan perang kosong langsung retak. Medan perang kosong sejauh mata memandang penuh dengan retakan. Segera, dalam gelombang udara yang tak berujung, cahaya pedang berwarna darah dan cahaya biru saling bersilangan. Dengan tabrakan dan pemotongan terus-menerus dari dua energi, seluruh medan perang yang kosong bergetar hebat, seolah-olah itu akan benar-benar hancur pada saat berikutnya, dan momentumnya sangat menakutkan. Tidak hanya di Void Battlefield, tetapi bahkan platform kompetisi di luar Void Battlefield bergetar hebat saat ini. Di luar panggung kompetisi, Chaneli dan Bendico Xiao saling melirik, kemudian mereka berdua mengulurkan tangan ke depan pada saat yang sama. Dalam sekejap, panggung kompetisi yang semula bergetar tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat yang sama, ruang di medan perang yang kosong juga dipulihkan. Di medan perang kosong, semua orang masih bisa melihat cahaya darah dan cahaya biru. Sudah hampir setengah jam sejak keduanya bertarung. Tidak ada yang mengira bahwa warrior yang akan mampu melawan dengan mudah selama setengah jam. Dan warrior yang hanya setengah suci. Kegairahan dan harapan sudah tampak di mata fraksi Konfusianisme dan lainnya. Ya, mereka melihat harapan saat ini. Warrior yang lebih kuat dari yang mereka kira, cukup kuat untuk bisa bersaing dengan Demian Feng. Sebaliknya, wajah fraksi hukum dan yang lainnya tenggelam. Mereka juga tidak menyangka warrior yang begitu menakutkan, bahkan Demian Feng bisa dilawan. Tidak peduli bahwa wajah Chaneli sangat tenang, ada seringai di sudut mulutnya. Warrior yang sebenarnya bisa Demian Feng. Dan dengan kekuatan setengah suci. Tes-tes. Pada platform tampilan, mata Bram Han penuh minat. Tidak jauh darinya, Kimi Lin dari Sekte Senba sangat terkejut. Dia tahu bahwa warrior yang sangat kuat dan telah mengalami kekuatannya secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa warrior yang benar-benar mampu bersaing dengan Demian Feng, yang peringkat 23 di rank of martial, juga masih kekuatan dengan kekuatan setengah suci. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan warrior yang, dia sudah sepenuhnya dapat memasuki rank of martial. Setelah merenung sejenak, dia berbalik untuk melihat Clara Xiao dan berkata, "Clara, apakah kamu benar-benar istrinya?" Clara Xiao sedikit mengernyit. Pada saat ini, Kimi Lin berkata lagi, "Kamu juga harus tahu bahwa kamu telah kehilangan ingatanmu. Artinya, sebelum kamu ingat, kamu mungkin benar-benar istrinya." "Apa yang ingin kamu katakan?" kata Clara Xiao. Kimi Lin berkata dengan suara rendah, "Clara, kamu harus tahu bahwa Dimasmu bukan hanya siswa perguruan rusa putih, dia juga salah satu dari 4 dunia. Aku akui, warrior yang ini sangat baik, tapi memangnya kenapa? Dia hanya seorang pria sembrono tanpa latar belakang. Keluargamu ingin dia mati. Apakah menurutmu perguruan rusa putih dapat mempertahankannya?"
Jika itu adalah perguruan rusa putih yang dulunya tidak terpecah mungkin bisa, tapi fraksi Konfusianisme saat ini, hampir tidak bisa menjaga diri. Clara Xiao melirik Kimi Lin dan berkata, "Tetua Lin, kamu harus mengenal dirimu sendiri, jika tidak, kamu mungkin sudah mati." Mendengar ini, wajah Kimi Lin tiba-tiba berubah muram, dan dia menatap Clara Xiao dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Clara Xiao juga tidak bertanggung jawab atas Kimi Lin, dan matanya tertuju pada medan perang yang kosong. Pada saat ini, di Void Battlefield, dia hanya bisa melihat cahaya darah dan cahaya biru yang melintasi Void Battlefield, karena kecepatan keduanya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tubuh mereka. Duar. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba meletus di medan perang yang kosong, dan kemudian, cahaya darah dan cahaya biru mundur masing-masing ratusan kaki. Segera, semua orang melihat Warrior Yang dan Damian Feng. Melihat mereka berdua, orang-orang dari kelompok fraksi hukum langsung girang, sementara wajah fraksi Konfusianisme tenggelam. Karena pada saat ini, tubuh Warrior yang sebenarnya ditutupi dengan noda darah, dan darah di noda darah itu perlahan-lahan meluap, akhirnya mengalir ke pedang darah di tangannya. Di sisi lain, Damian Feng masih utuh, tidak seperti pertempuran sengit sama sekali. Warrior yang telah tertinggal. Melihat adegan ini, seringai muncul di sudut mulut Kimi Lin. Baginya, akan lebih baik jika Warrior yang mati. Di medan perang kosong, niat membunuh dan permusuhan pada Warrior yang perlahan mereda. Tak lama kemudian, pedang darah di tangannya juga menghilang. Setelah beberapa saat, Warrior yang kembali normal. Warrior yang memandang Damian Feng di kejauhan, dan matanya sangat serius. Dengan niat membunuh dan jiwa pedang alam ketiadaan, dia tidak bisa mengalahkan orang di depannya ini. Bukan hanya tidak berdaya, tetapi juga ditekan. Yang paling penting adalah pihak lain belum melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Damian Feng menatap kehampaan, dan setelah beberapa saat, dia memandang Warrior Yang dan berkata, "Sudah larut, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan, bagaimana?" Apakah satu gerakan menentukan hidup atau mati? Warrior Yang bertanya. Damian Feng menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Alamku lebih tinggi dari milikmu, dan jika kamu melawanku, aku dianggap menindas yang kecil. Nah, jika kamu bisa menangkap langkahku selanjutnya dan tidak mati, aku akan kalah, bagaimana? Apakah kamu begitu percaya diri?" Warrior Yang bertanya. Keyakinan berasal dari kekuatan. Damian Feng berkata ringan, "Aku memiliki kekuatan ini, bukan?" Warrior Yang memandang Damian Feng untuk sementara waktu, lalu mengangguk dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan." Damian Feng sedikit mengangguk, lalu mengambil pedang di tangannya dan mulai menyerang. Segera, sepotong musik yang indah muncul di medan perang yang kosong. Melihat adegan ini, wajah Bendico Xiao sangat berubah, dan dia meraung, lagu mematikan. Warrior Yang, hati-hati. Haha. Lagu mematikan. Haha. Di samping, Chaneli tertawa terbahak-bahak penuh dengan kesenangan. Karena, Warrior Yang akan mati. Di medan perang yang kosong, tangan kanan Warrior Yang perlahan mengepal erat, dan dalam sekejap, kekuatan di tubuhnya menyatu ke tinjunya seperti tanggul. Bersambung.